pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Persiraja bertolak ke Banten, bidik poin lawan Adiaksa FC. Makam Syakuala ramai dikunjungi penziarah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Dengar Persiraja Banda Aceh bertolak ke Banten untuk menjalani laga tandang menghadapi Adiaksa FC pada Minggu 12 April 2026. Laga ini dinilai menjadi ujian penting bagi Laskar Rencong dalam menjaga persaingan di papan atas klasmen. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Persiraja Banda Aceh bertolak ke Banten hari ini, Jumat 10 April 2026 untuk mempersiapkan laga tandang menghadapi Adiaksa FC dalam lanjutan kompetisi yang akan digelar Minggu 12 April 2026. Manajer Persiraja Banda Aceh Rida Mafdul atau yang akrab disapa dengan Gidong mengatakan peraihan 3 poin sebelumnya menjadi modal besar bagi tim, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru untuk menjaga konsistensi permainan saat bermain di markas lawan. Tentunya setelah kita berhasil meraih 3 poin di kandang berturut-turut, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita untuk mempertahankan konsistensi agar kita bisa meraih poin di kandang lawan. Jadi untuk menjaga asa agar kita tetap bisa bersaing di posisi teratas, kita mau nggak mau juga harus tampil habis-habisan di Adiaksa. Ia menambahkan setibanya di lokasi pertandingan, skuad Persiraja dijadwalkan langsung menjalani official training sekaligus pemantapan taktik terakhir sebelum pertandingan berlangsung. Menurut Gidong, seluruh strategi yang telah disiapkan oleh tim pelatih diharapkan dapat diterapkan secara maksimal oleh para pemain demi membawa pulang hasil positif dari laga tandang tersebut. Persiraja kini menargetkan tambahan poin dalam laga tandang tersebut guna menjaga peluang untuk terus bersaing di jalur perebutan posisi teratas klasemen musim ini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili bin Ali Al-Fansuri atau Syekh Kuala sampai dengan saat ini masih ramai dikunjungi oleh penziarah dari berbagai provinsi maupun luar negeri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri. Makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili bin Ali Al-Fansuri atau Syekh Kuala sampai dengan saat ini masih ramai dikunjungi oleh penziarah dari berbagai kabupaten kota luar provinsi hingga luar negeri seperti Malaysia, Turki, Thailand, dan sebagainya. Makam yang berada tepat pada pesisir pantai di Gampong atau Desa Deah Raya, Kecamatan Syekh Kuala, Kota Banda Aceh, bahkan tidak rusak dan tetap utuh meski diterjang ombak tsunami pada 26 Desember 2004. Kini komplek makam semakin terjaga dan menjadi salah
salah satu destinasi wisata spiritual yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke kota Banda Aceh. Syekh Abdul Rauf merupakan seorang ulama dan pemikir Islam yang sangat berpengaruh pada Kesultanan Aceh Darussalam sebagai Qadi Malikul Adil pada masa pemerintahan para ratu. Almarhum bertindak sebagai pembina hukum syara yang dinyatakan berlaku untuk dipedomani oleh kerajaan dan masyarakat Aceh. Sebagaimana filosofi Naritmaja, hukum Baksyah Kuala adalah prinsip hukum dalam adat Aceh yang menegaskan bahwa segala perkara hukum syariat wajib diputuskan oleh ulama merujuk pada Al-Quran dan hadis. Pengurus makam Tengku Abdul Wahid menyampaikan terdapat aturan khusus yang harus dipatuhi penziarah, dilarang merokok di dalam ruang makam, larangan berbicara yang tidak berfaedah, serta menjaga sopan santun di area makam. Penziarahnya sudah kami himbau supaya yang pakai kalau yang ibu-ibu pakai muslim, muslimah, kalau apa itu tidak boleh pakai celana pendek. Muhammad yang juga pengurus dan turut mendampingi para penziarah untuk berkeliling ke area makam, mengatakan bahwa makam ini terbuka bagi penziarah setiap hari dan terdapat berbagai fasilitas yang memberi kenyamanan termasuk bagi yang menginap. Ada Malaysia, ada dari Seborga, Medan, Jakarta. Ini yang banyak jarah kemari orang Sumatera Barat. Ada nginap semalam, nginap 2 malam. Penziarah asal Aceh Besar yang saat ini berdomisili di Jakarta, Ridwan mengungkapkan begitu mengagumi Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri yang telah menciarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru. Makamnya sudah lumayan, tapi seharusnya harus ada peningkatan mengenai makamnya, mengenai lingkungannya. Itu harus lebih baik dan lebih bagus daripada sekarang yang sudah ada. Nama almarhum Syekh Abdul Rauf turut diabadikan pada perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala USK, untuk mendidik mahasiswa agar menjadi manusia yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, BPBD Aceh Utara siap membangun kembali ketangguhan dan ketahanan masyarakat atau resiliensi dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kini tengah memasuki tahap pasca bencana, yaitu fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap ini difokuskan untuk membangun kembali ketangguhan dan ketahanan masyarakat atau resiliensi dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi menjelaskan bahwa proses pemulihan ini bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan kerja keras serta kesabaran bersama, mengingat kerusakan yang terjadi cukup parah. Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi saat ini adalah kondisi infrastruktur yang belum pulih sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi genangan air meski hujan hanya turun dalam durasi singkat. Menurutnya ada beberapa faktor penyebab utama hal itu bisa terjadi. Di antaranya masih banyaknya tanggul sungai dan jembatan jebol, kemudian terbentuknya muara baru yang belum memiliki perlindungan atau tepian yang tinggi. Selanjutnya, saluran air di area pemukiman masih tertutup oleh lumpur yang belum bersih sempurna. Saluran-saluran di area-area pemukiman penduduk ini sudah mulai tergenangi oleh lumpur-lumpur yang belum sempurna bersihnya mungkin ya. Nah, ini merupakan potensi sedikit hujan dia akan langsung meluap. Nah, di sini kita peran mitigasi juga ada. Nah, di pasca bencana juga ada peran mitigasi. Nah, tetapi besar dan kecil perannya itu lebih besar peran kepada rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi rekonstruksi yang dilakukan tetap harus berbasis mitigasi bencana. Artinya dengan tata kelola cara mitigasi bencana. Artinya apapun yang dilakukan tetap harus aman daripada ancaman-ancaman bencana selanjutnya seperti itu. Mulyadi menambahkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini tengah dilaksanakan harus tetap berbasis mitigasi bencana. Artinya segala pembangunan harus dirancang agar aman dari ancaman bencana selanjutnya, terutama di wilayah rawan seperti Kecamatan Sawang, Langkahan, dan area terbentuknya aliran sungai baru. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman, sapaan Haji Uma, sangat prihatin terkait viralnya seorang remaja perempuan Aceh yang diduga sengaja memperlihatkan bagian tubuh yang tidak pantas
saat siaran langsung di platform aplikasi TikTok. Selengkapnya laporkan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman, sapaan Haji Umar, menyatakan sangat prihatin terhadap viralnya seorang remaja perempuan Aceh berinisial C, 17 tahun, diduga sengaja memperlihatkan bagian tubuh yang tidak pantas saat secara langsung di plafon aplikasi TikTok demi untuk memperoleh gift atau penonton. Tindakan yang tidak senonoh tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap generasi muda di Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman mengaku sangat geram terhadap perilaku terkait oknum remaja yang memperlihatkan bagian tubuh yang tidak pantas secara langsung di media sosial sehingga sangat berdampak terhadap daerah Aceh sebagai daerah syariat Islam. Terkait hal tersebut, Haji Umar langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Polda Aceh agar pelaku segera diamankan untuk dilakukan pembinaan. Tujuannya untuk dilakukan penegakan hukum sebagai efek jera, namun tetap harus dibarengi dengan pembinaan. Informasi yang diperoleh, kata Haji Umar, sebelumnya yang bersangkutan pernah menjalani rehabilitasi sosial setelah kembali dari Malaysia terkait kasus yang pernah dialaminya. Ia juga sempat dibina di salah satu pesantren di Kabupaten Aceh Besar sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pembinaan mental. Wate di Malaysia pernah direhab di panti sosial, kemudian nggak juga pesantren. Tapi saudara Senyo luar dari pesantren dan agama Melayu, dan kemudian bertepi dari rumah lanjut komunikasi. Oleh karena itu nyo perlu penegasan hukum. Walaupun beliau masih berusia 12 tahun, mantan berusia 12 tahun, namun hukum itu harus ditegakkan agar supaya baik ke contoh kepada yang lain, baik ke kebiasaan kepada yang lain. Haji Umar menegaskan pendekatan terhadap kasus ini tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus mengedepankan aspek pembinaan agar yang bersangkutan dapat kembali ke lingkungan sosial yang lebih baik. Ia berharap sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga serta lembaga pembinaan seperti pesantren dan wilayatul hizbah atau WH dapat menjadi solusi komprehensif dalam menangani persoalan tersebut. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Lusmoy terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi secara resmi melepas keberangkatan kontingen pramuka menuju Kabupaten Aceh Besar dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Kuarda Pramuka Provinsi Aceh sebagai bagian dari persiapan menuju Jambore Internasional di Polandia. Lengkapnya laporkan Arif Rizalul. Bupati Aceh Barat Tarmizi secara resmi melepas keberangkatan 11 orang pramuka tingkat penggalang yang akan mewakili Kabupaten Aceh Barat menuju Kabupaten Aceh Besar. Ia tersebut dalam rangka persiapan seleksi Jambore Dunia ke-26 yang akan digelar di Polandia. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan sebanyak 11 peserta yang diberangkatkan merupakan perwakilan terbaik dari berbagai sekolah dan madrasah di Kabupaten Aceh Barat. Melakukan pelepasan kepada peserta seleksi Jambore Internasional yang akan berangkat ke Polandia, dan mereka dari Aceh Barat ada 11 orang siswa-siswa ini, yang nantinya mereka akan diseleksi di Sare selama 3 hari, dan kita memberikan semangat dengan harapan mereka itu nantinya bisa terpilih dan bisa mengharumkan nama daerah. Pelepasan tersebut merupakan langkah awal bagi para peserta untuk menoreh prestasi dan membuka peluang tampil di ajang internasional sekaligus menjadi duta daerah dalam kegiatan Jambore Dunia ke-26 di Polandia itu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh melaksanakan sosialisasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh pada siswa pelajar dan mahasiswa di Aceh Barat. Lengkapnya dilaporkan Tama Mauliza. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh melaksanakan sosialisasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS Aceh di Aceh Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada tanggal 7 hingga 9 April 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Stain Teku Dirundeng Melabuh, Diman 1 Aceh Barat, dan Universitas Teku Umar.
Dalam kegiatan tersebut, para pemateri yang merupakan komisioner KPI Aceh itu menjelaskan terkait P3SPS yang merupakan aturan baru khusus Provinsi Aceh yang selain mencakup pengawasan siaran televisi dan radio juga memberi wewenang kepada KPI Aceh untuk melakukan pengawasan terhadap konten di media baru atau penyiaran yang berbasis internet seperti konten di media sosial dan di berbagai platform digital. Komisioner KPI Aceh Acik Nova M. Sos yang juga merupakan koordinator bidang kelembagaan mengatakan bahwa P3SPS ini penting disosialisasikan di kalangan siswa dan mahasiswa karena mereka merupakan elemen yang paling dekat dengan media sosial. Karena kita tahu bersama bahwa generasi saat ini mereka yang paling sering beraktivitas di media sosial. Nah, kita mau mereka paham bahwa kita juga punya aturan bahwa bermain di media sosial itu juga ada aturan-aturan yang berlaku di sana dan juga ada KPI yang mengawasi. Jadi teman-teman siswa ini harus lebih bijak lagi menggunakan medianya. Aci mengatakan bahwa sosialisasi ini juga dilaksanakan pada masyarakat umum dan lembaga penyiaran yang ada di Aceh. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan sosialisasi ini selama 6 bulan di seluruh wilayah Aceh. Ia berharap masyarakat menerima baik P3SPS tersebut untuk menciptakan ruang digital yang sehat di Aceh. Karena menurutnya penataan ruang digital memiliki tantangan tersendiri dalam penanganannya. Lebih lanjut, Aci mengatakan P3SPS khusus yang berlaku di Aceh itu telah di-launching pada Jumat 12 Maret 2026 lalu di Banda Aceh. Pada kegiatan ini, KPI Aceh menghadirkan 3 komisioner untuk memaparkan 3 materi, yakni Acik Nova, Murdeli, dan Muhammad Harun, serta diikuti oleh 30 peserta di setiap lokasi pelaksanaan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayong. Pendengar, kunjungi hunian sementara Desa Tunyang di sela kegiatan BKMT. Wakil Bupati Bener Meriah sebut hunian tersebut contoh terbaik di Bener Meriah, bahkan daerah lainnya yang terdampak bencana. Lengkapnya laporkan Alfi Sahrin. Wakil Bupati Bener Meriah Armia kunjungi hunian sementara Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah di sela kegiatan pengajian BKMT. Armia menyebut huntara tersebut merupakan hunian terbaik yang disediakan pemerintah untuk korban bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu dengan kondisi sangat baik. Disebutkan, segala fasilitas disediakan bagi para penghuni sehingga lingkungan tersebut nyaman dan aman untuk ditempati, sembari menunggu hunian tetap selesai dibangun. Huntara di Timang Gajah tersebut dinilai menjadi hunian terbaik di Bener Meriah, bahkan di Provinsi Aceh, dengan kerapian, kebersihan, hingga ketersediaan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Jumlah ruangan yang tersedia sini 228, termasuk kita lihat ada ruang pertemuan, ada ruang ibadah, dan segala fasilitas sudah dilengkapi termasuk listrik, air. Artinya ini merupakan salah satu contoh rumah sementara terbaik di Bener Meriah. Nah, mungkin bahkan terbaik juga jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Sementara itu, Camat Timang Gajah Chandra Sasmita bahkan mengatakan fasilitas ibadah seperti masjid tersedia dengan area yang cukup luas, sehingga ia berharap masyarakat Huntara dapat memakmurkan rumah ibadah tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, Polres Bener Meriah gelar simulasi pengamanan Mako dalam rangka uji kesiapsiagaan personel hadapi situasi darurat. Selengkapnya laporkan Bambang Syaputra. Melaporkan kemudian dari laporan intelijen, ada massa akan datang ke tempat kita sejumlah lebih kurang 50 orang menggunakan alat. Informasinya mereka anarkis perintah kemudian. Kalau gitu siagakan segera personil, kemudian amankan tahanan dan amankan antisipasi penting. Siap Dan. Kita siagakan Dan.
Suasana tegang sempat terlihat di lingkungan Polres Bandar Maya saat jajaran personil melakukan simulasi sistem pengamanan markas komando Maku sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. Kegiatan ini diawali dengan adanya laporan dari intelijen terkait rencana kedatangan sekelompok massa yang akan melakukan orasi di Mapolres dengan indikasi berpotensi berkembang menjadi tindakan anarkis. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kabak Ops Polres Bandar Maya segera melaporkan kepada Kapolres. Selanjutnya Kapolres langsung memerintahkan seluruh personil untuk bersiaga penuh. Dalam simulasi tersebut, pengamanan Maku diperketat, dokumen penting diamankan, serta dilakukan evakuasi terhadap para tahanan ke lokasi yang lebih aman. Setiap personil menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kapolres Bandar Maya AKBP Arisjai Dwi Susanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengukur kesiapan seluruh personil dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga menegaskan bahwa latihan tersebut penting dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh personil tetap sigap, terlatih, dan mampu bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dengan adanya simulasi tersebut, diharapkan seluruh personil Polres Bandar Maya semakin siap dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Saudara pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumau, yang Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Tiga dapur MBG di Kota Sabang masih proses sertifikat higienis dan sanitasi. Selengkapnya laporkan Irzam Maulana. Tiga dapur penyedia program makan bergizi gratis di Kota Sabang belum mengantongi SLHS atau Sertifikat Layak Higien Sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang masih menemukan sejumlah kekurangan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Mayuni Mesli saat diwawancarai RRI mengatakan permohonan SLHS dari ketiga dapur tersebut sudah diajukan dan telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan oleh tim kesehatan lingkungan. Mayuni menjelaskan setiap dapur MBG wajib memiliki rekomendasi izin SLHS yang diterbitkan melalui seksi kesehatan lingkungan. Ketika surat masuk ditindaklanjuti dan tim dari casting harus turun lihat lokasi, itu kan ada 3 titik ya. Dan dari hasil pemeriksaan tim casting yang turun, hasil laporan yang mereka berikan, itu ketiganya belum memenuhi syarat dari IKL, jadi belum bisa diberikan rekomendasinya. Kemudian ia menyebut penilaian IKL tersebut dinilai dari kondisi bangunan dan fasilitas pendukung. Tim kesehatan lingkungan juga memeriksa pengelolaan limbah dan sampah serta sistem penyimpanan bahan pangan termasuk pemisahan bahan mentah dan pengaturan suhu untuk penyimpanan. Lebih lanjut dikatakan, pemenuhan standar higien sanitasi menjadi kewajiban bagi penyelenggara program MBG sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan bantuan pemerintah program makan bergizi gratis. Kendati demikian, Dinas Kesehatan tidak menjatuhkan sanksi. Pihaknya juga telah memberikan sejumlah saran dan catatan perbaikan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh sertifikat tersebut. Ya, nggak ada sanksi ketika orang mengusulkan, kami kan orang kesehatan ini mengikuti prosedur yang mana yang dikatakan layak higien, yang dikatakan higien yang memang layak untuk dia kan konsumen, produsen dia, sedangkan produsen dia sudah yang itu banyak ribuan kan, anak sekolah sampai anak balita. Itu kan dari IKL sampai pengolahan, penjamahnya yang orang mengolah itu dia harus memiliki sertifikat, dan mereka tidak punya. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang berharap pengelola segera membenahi fasilitas dan sistem pengolahan makanan. Perbaikan dinilai penting mengingat dapur MBG melayani kelompok rentan termasuk anak sekolah dan balita serta ibu hamil dan menyusui. Demikian Irzam Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, Wali Kota Rashid Bancin berkoordinasi dengan BPTD Aceh guna membenahi tanjakan rawan kecelakaan di Subul Salam serta merancang pembangunan terminal strategis dan pelabuhan sungai bagi warga. Lengkapnya dilaporkan Juprianto.
Wali Kota Subuh Salam Haji Muhammad Rashid Bancin bergerak cepat merespon tingginya angka kecelakaan di kawasan Tanjakan Kedabuhan dan Tanjakan Tingkat 3 Sultan Daulat. Jalur itu menjadi perhatian serius karena kondisi medan yang ekstrim kerap memakan korban jiwa akibat kendaraan gagal menanjak. Selain perbaikan fisik jalan, Rashid juga meminta penambahan fasilitas penerangan jalan umum. Langkah preventif itu dinilai krusial untuk menekan resiko kecelakaan fatal yang sering terjadi di saat kondisi gelap atau cuaca buruk. Subuh Salam ini bisa transportasi sungai. Mungkin bisa kita bangun halte sungainya, baik itu di Kecamatan Runding atau Sultan Daulat. Wali Kota Subuh Salam juga menyatakan bahwa keselamatan warga adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan koordinasi lintas sektoral dilakukan untuk bertujuan memastikan negara hadir dalam memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan raya. Tak hanya fokus pada keselamatan, pertemuan itu juga membahas visi besar Subuh Salam sebagai simpul transportasi Aceh bagi Barat Selatan. Letak geografis yang strategis membuat kota Subuh Salam dinilai sangat layak memiliki terminal penumpang TPA. Selain itu, pembangunan pelabuhan sungai untuk menyentuh desa-desa terisolasi juga diproyeksikan untuk mencakup wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Runding hingga Longkip, agar mempermudah akses logistik masyarakat di sepanjang aliran Sungai Lesoraya. Pengembangan infrastruktur transportasi itu diharapkan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di Subuh Salam. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.